pemahaman yang utuh tentang ilmu apa itu ilmu rijal, kemudian apa saja turunan-turunan ilmu rijal berikutnya, literatur ilmu rijal itu seperti apa. Saya mempersilakan kepada Pak Dr. Dede Rodiana, untuk menyampaikan kuliah antara 10 sampai 15 menit. Setelah itu tanya jawab. Anda boleh bertanya, berkomentar, ataupun melakukan kritik begitu. Ya dua atau tiga sesi ya begitu ya. Oke. Dalam kesempatan kali ini mari kita dengarkan kuliah yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Dede Rodiana tentang apa itu ilmu rijal dan apa saja ilmu-ilmu turunan atau pembagian-pembagian ilmu di ilmu rijal itu. Pak Dr. Dede Rodiana, dipersilakan. Terima kasih Pak Aceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan mahasiswa sekalian yang sudah bergabung di perkuliahan membahas kitab hadis 1. Sebagaimana yang tadi Pak Aceng sudah jelaskan, bahwa kita pada kesempatan pertemuan ini kita coba untuk menjelaskan salah satu bagian dari klasifikasi literatur hadis ya, yakni ilmu literatur yang berkaitan dengan rijalul hadis. Apa yang dimaksud dengan rijalul hadis itu adalah tokoh-tokoh yang menjadi pembawa, penerima, pembawa sekaligus penyampai informasi yang kita sebut kemudian hadis. Tokoh-tokoh yang kita maksudkan itu semuanya berkaitan dengan keilmuan hadis, baik dari aspek periwayatan mereka tersambung dalam jalur periwayatan yaitu sanad, ataupun mereka yang kemudian menjadi pakar dalam bidangnya, itu seperti mudawin, mukharrij gitu ya, termasuk juga para pengkaji berikutnya pasca periwayatan. Semua kita masukkan pada kelompok rijalul hadis. Hanya saja ketika berkaitan dengan periwayatan maka istilah rijalul hadis lebih ditekankan pada para perawi hadis. Nah, ketika kita ingin membuka rijalul hadis, tokoh perawi hadis, maka yang dibutuhkan adalah literatur yang berkaitan dengan rijal. Ada apa saja? Banyak tentunya, karena kita pun di ilmu hadis mengenal banyak ilmu. Cabang ilmu dari ilmu hadis itu diantaranya yang mungkin nanti berkaitan dengan rijalul hadis, ada al-jarh wa ta'dil, ada al-asma wal kuna wal alqab wal ansab, ada juga as-sabiq wal lahiq, ada juga riwayatul aqran, ada juga riwayatul mudabbaj misalkan. Ada juga riwayatul abna anil aba, atau sebaliknya riwayatul aba anil abna, riwayatul asghar anil akbar, dan atau sebaliknya. Itu semua berkaitan dengan rijal, artinya siapa mereka, orangnya ada di mana, gitu kan, hubungannya seperti apa. Nah, itu yang akan kita buka berbagai literaturnya, berbagai referensinya. Secara garis besar, ketika membahas literatur rijalul hadis, maka ada beberapa bagian. Pertama, kita kelompokkan aja rijalul hadis pertama menjadi kitab tarikh, kitab sejarah atau buku sejarah. Apa yang dimaksud kitab tarikh? Kitab tarikh adalah serangkaian informasi atau data yang memuat perjalanan hidup tokoh-tokoh, baik itu tokoh yang berkaitan dengan hadis ataupun tidak. Pokoknya yang disebut dengan tarikh itu semua informasi yang berkaitan dengan kesejarahan Islam, yang di situ
melibatkan tokoh. Tokohnya dibuka semuanya, ada siapa saja. Hanya saja dalam kitab tarikh itu tidak dibatasi. Apakah mereka itu muhaddis atau bukan? Mereka itu punya kemampuan dalam akademik, keilmuan atau tidak? Karena seperti raja juga masuk di situ ya. Seorang raja, seorang menteri, pokoknya yang disebut tokoh yang punya yang memiliki catatan kesejarahan yang bagus ataupun yang jelek itu biasanya dimasukkan dalam kitab-kitab tarikh. Sifat informasinya general, meliputi berbagai hal, dari identitas yang lengkap, kemudian perjalanan hidup, perjalanan akademik, perjalanan politik, itu semua dapat diperoleh dalam kitab-kitab tarikh. Yang kita kenal biasanya Tarikh Al-Kabir Ibnu Katsir, Tarikh Al-Kabir, Tarikh Al-Baghdadi gitu kan, atau Tarikh Al-Muluk wal Mamluk, Syiar An-Nubala karya Az-Zahabi, Tarikh Muluk wal Mamluk karya At-Tabarani, dan lain sebagainya. Yang penting isi dari karya-karya mereka mencakup berbagai hal ya, termasuk mungkin apakah di situ ada penilaian, mungkin juga ada. Kalau istilah biasanya yang tarikh berkaitan dengan tokoh, tapi di tokoh-tokoh tertentu yang punya kemampuan, kelebihan yang berbeda, istilah tarikh itu juga dispesifikan menjadi manaqib. Makanya nanti ada istilah manaqibus sahabah atau manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, manaqib Asy-Syafi'i, manaqib Imam Abu Hanifah, itu juga isinya tarikh. Cuma karena itu satuan, sifatnya menjadi autobiografi. Nah, kalau ke autobiografi selain dari para nabi biasanya disebut sirah, manaqib ya. Kalau untuk para nabi biasanya disebut sirah. Maka nanti ada jenis kedua dari kitab Rijalul Hadis itu adalah sirah. Sirah itu perjalanan dari seluruh perjalanan kehidupan yang berkaitan dengan nabi atau para nabi. Nah, itu sirah. Bandingannya di luar para nabi itu namanya manaqib. Ya, manaqib itu sama isinya dengan sirah, hanya berbeda level orangnya. Biasanya kalau sahabat, ulama, tabi'in yang mempunyai ciri khas tertentu atau kelebihan tertentu dibuat autobiografinya, maka mereka menyebutnya dengan istilah manaqib, tidak lagi sirah, karena sirah itu asosiasinya sudah sampai pada istilah nabi, asosiasinya hanya untuk nabi atau para nabi ya. Nah, sirah itu yang kita kenal ada Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, ada Ar-Rahiqul Maktum, misalkan ada yang berisi sifat-sifat kepribadian, malah itu ada yang berbentuk kitabnya hadis namanya Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi misalkan. Itu semua itu isinya adalah perjalanan dan sifat-sifat kepribadian, sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang nabi. Kalau bukan nabi, artinya selain nabi, itu namanya manaqib. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang termasuk kelompok rijalul hadis itu adalah al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu wa ta'dil ini kitabnya menjadi lebih spesifik, di mana ruang lingkupnya hanya mengakomodir atau sebagai database bagi mereka yang disebut sebagai muhaddis atau perawi ya, periwayat hadis. Nah, semua orang yang masuk pada kategori periwayat hadis akan dimasukkan atau disaring kembali dari tarikh menjadi al-jarhu wa ta'dil. Kitab yang di situ memuat informasi penilaian daripada para kritikus hadis terhadap orang-orang yang terlibat atau meriwayatkan hadis. Jadi spesifik untuk ahli hadis itu gambarannya ada di Al-Jarh wa Ta'dil. Tapi yang berkaitan dengan penilaian,
Seluruh informasi tentang penilaian biasanya direkap dalam kitab yang bernama Al-Jar, yang dikategorikan menjadi Al-Jarhu wa Ta'dil. Kitab Al-Jarhu wa Ta'dil itu cukup banyak, itu melebihi dari 50 judul buku yang besar-besar, yang kecilnya juga tidak kurang dari 50 juga. Artinya yang kecil itu 2 jilid ke bawah ya. Kalau yang besar itu 4 jilid ke atas biasanya, atau 3 jilid ke atas. Itu biasanya kita sebut dengan kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Nah, kitab Al-Jarh wa Ta'dil itu tidak sama karakternya, memiliki karakter yang berbeda-beda atau ciri khas yang berbeda-beda. Pertama, ada kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang mencakup seluruh rawi dengan berbagai jenis sifat yang dimiliki oleh rawi. Artinya dari A sampai Z rawi itu ada dimanapun rawi itu adanya, hadisnya ada di kitab manapun, dan sifat rawinya itu juga beragam. Artinya boleh jadi yang ada di kitab Al-Jarh wa Ta'dil itu ada rawinya yang sikot, ada rawinya yang doib, ada yang setengah sikot, setengah doib misalkan. Bahkan di situ ada rawinya yang tidak disepakati apakah mereka sikot atau tidak. Menurut sebagian sikot, menurut sebagian tidak. Salah satu contoh yang populer dari kitab itu adalah namanya Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Itu kitab kompilasi yang dibuat oleh Ibnu Abi Hatim, merujuk dari penilaian yang dibuat oleh kakeknya, ayahnya dan kakeknya. Ayahnya Abu Hatim, kakeknya Abu Zur'ah. Itu semua dikompilasi oleh anaknya yang bernama Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim itu hampir semasa dengan Al-Bukhari, cuma agak di bawah. Bapaknya itu termasuk gurunya Al-Bukhari. Nah, beliau membuat database tentang rawi-rawi sampai masa beliau. Ya, sampai masa Ibnu Abi Hatim. Jadi kalau keluar dari masa Ibnu Abi Hatim itu tidak akan ada di situ. Jadi harus tahu itu kapan wafatnya Ibnu Abi Hatim. Jadi sekitar 10 tahun sebelum beliau wafat, orang-orang itu pasti ada di sana. Orang-orang muhadis yang akan dinilai itu pasti ada di sana. Karakternya adalah Al-Jarh wa Ta'dil, yang sifatnya kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang ammah, mencakup banyak ulama hadis dengan berbagai sifat perawi ya, dan juga mencakup berbagai kitab hadis, tidak dibatasi kitabnya. Itu salah satu contoh yang memiliki sifat umum ya, ada yang Al-Jarh wa Ta'dil yang memiliki sifat khusus. Sifat khususnya misalkan nih, khususnya karena dihususkan kitab tertentu. Kitab ini mencakup semua sifat rawi, baik yang thiqat, dhaif ataupun yang tidak disepakati ya, tetapi kitabnya sumber orang-orangnya dibatasi khusus untuk rawi-rawi yang ada di kitab hadis tertentu. Contoh misalkan kalian pernah menggunakan dalam materi takhrij itu nama kitabnya Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal karya Abdurrahman Al-Mizzi itu merupakan kitab ringkasan dari kitab sebelumnya namanya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal yang ditulis oleh Ibrahim Al-Maqdisi ya. Itu rawinya tercakup rawi-rawi dari berbagai sifat. Ada yang sikot, ada yang doib, ada yang setengah sikot, setengah doib, ada yang juga diperselisihkan apa menurut sebagian sikot, menurut sebagian tidak. Itu semua rawinya ada. Hanya kitabnya dibatasi. Apa yang dibatasi? Rawi-rawi itu adalah yang hadisnya ada dalam kutubus sittah plus. Plusnya di antara plusnya nanti yang ada mungkin yang tidak ada, ya tidak ada yang tidak saya sebutkan. Di antara plusnya adalah Musnad Imam Ahmad,
Muwatta Imam Malik, kemudian Sunan Ad-Darimi, kemudian eh, Tarikh As-Shaghir, kemudian Al-Adabul Mufrad karya Al-Bukhari, kemudian Al-Qiraah Khalfal Imam karya Al-Bukhari, kemudian Al-Amalul fil Yaum wal Laila karya Imam An-Nasai, Al-Marasil karya Abu Daud, seperti itu. Kemudian ada lagi kalau nggak salah Az-Zuhud karya Imam Ahmad, Kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad bin Hambal. Itu dibatasi kitabnya. Kalau di luar dari hadis-hadis yang ada di kitab itu rawinya, maka itu tidak akan ditemukan dalam kitab At-Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal. Nah, itu sih memiliki karakter khusus walaupun rawinya umum. Rawinya umum tetapi cakupannya terbatas. Itu salah satu di antara kitab rijal. Kitab rijal yang tadi sebutkan saya, Tahdhibul Kamal itu kan turunan dari Al-Kamal, kemudian menjadi Tahdhibul Kamal. Dari Tahdhibul Kamal itu ada yang membuat beberapa ringkasan, di antaranya Az-Zahabi, kemudian ada juga Ibnu Hajar. Kalau nggak salah ada Mughultai juga, Imam Mughultai juga sama meresume dari Tahdhibul Kamal. Nah, kalau ujungnya dari Tahdhib karya Az-Zahabi menjadi Al-Kashif, kalau ujung dari Tahdhib karya Ibnu Hajar menjadi Tahdhibut Tahdhib Tahdhibut Tahdhib kemudian menjadi Takribut Tahdhib, sedangkan dari Mughultai itu tidak ada ringkasan terakhirnya. Bukan tidak ada, belum saya baca, belum saya temukan. Nah, itu yang kitabnya mencakup rawi umum sifatnya tetapi khusus cakupan kitabnya. Nah, kemudian ada kitab Al-Jarh wa Ta'dil juga yang cakupannya dibatasi oleh sifat rawi-rawi tertentu. Contohnya misalkan ada kitab namanya As-Siqah karya siapa? Karya Ibnu Hibban, atau As-Siqah karya Al-Uqaili, As-Siqah karya Ibnu Ma'in, As-Siqah karya Yahya Al-Qattan. Itu semua kelompok hadis-hadis yang mengelompokkan berdasarkan sifat, tidak dibatasi kitabnya, tetapi dibatasi waktunya. Waktunya sampai kapan? Sampai penulisnya wafat. Ya, sekali lagi sampai penulisnya wafat, mereka menyusun orang-orang yang memiliki sifat thiqat, itu kemudian nanti ada apa? Ada urutannya, tobakohnya dan lain sebagainya, tapi itu hanya terbatas orang thiqat, tidak dibatasi sumber kitabnya. Ya, bebas di hadis manapun yang ada, yang penting tahun kelahirannya, tahun wafatnya tidak berbeda jauh dengan tahun wafat sang penulis. Itu yang paling penting. Kemudian ada juga yang sifatnya dhaif saja, misalkan ada Al-Kamil fid Du'afa karya Ibnu Adi, ada Al-Mughni fid Du'afa karya Az-Zahabi, ada Du'afa wal Matrukin karya An-Nasai, ada lagi Al-Majruhin karya Ibnu Hibban misalkan, ada lagi Ad-Du'afa karya Imam Ahmad bin Hambal misalkan, atau nanti itu yang sifatnya tertentu dengan kriteria daif misalkan, itu sama sifat tertentu, kitabnya tertentu, hanya kitabnya tidak ditentukan, ya, yang penting dibatasi oleh waktu sampai usia sampai wafatnya, sebelum wafatnya penulis. Nah, itu ada lagi yang mencakup rawi-rawi yang tidak disepakati saja, misalkan ada rawi hadis dalam kitab-kitab hadis itu yang sifatnya menurut sebagian sahih atau thiqat, menurut sebagian lagi tidak. Jadi abu-abu, tidak disepakati saja. Nah, itu ada di antara kitabnya namanya Lisanul Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi, 4 jilid, ada dailnya juga ditambah 2 jilid jadi 6 jilid. Kemudian ada Lisanul Mizan, itu ada sekitar 9 jilid. Itu Lisanul Mizan, daftar orang-orang yang penilaiannya tidak pernah disepakati oleh para kritikus. Itu di antara 2 kitab itu. Nah, nanti muncul lagi di antara sifat yang khusus lagi itu ada yang memisahkan. Misalkan tadi dari As-Siqat atau dari kitab-kitab Siqat itu khusus kumpulan orang Siqat yang memiliki kelemahan lain. Contoh misalkan Al-Kawakibun Nayyarat,
kitab itu adalah yang ditulis oleh Al-Kawakibi ya. Itu adalah kitab-kitab yang menurut penilaian para kritikus termasuk orang sikot, tetapi memiliki kelemahan dalam hafalan. Mereka biasanya memiliki hafalannya ikhtilat. Maka biasanya itu di kitabnya dikasih nama Al-Kawakibun Nayarat fi ma'rifatir ruwat biman rumia bil ikhtilat. Itu semua rombongan orang-orang sikot yang terindikasi mengalami ikhtilat. Boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah. Itu hanya kumpulan, itu saringan, itu sifatnya saringan dari kumpulan rawi-rawi sikot, diambil mana yang mengalami ikhtilat, dikumpulkanlah oleh seseorang. Ada lagi sahabat al-adomi, misalkan sahabat adomi itu buat al-iqtibat, itu orang-orang yang dituduh rumia bil ikhtilat juga sama ya. Kalau Ibnu Hajar dan As-Suyuti punya Al-Mudallisin misalkan, orang-orang sikot yang pernah melakukan tadlis siapa saja. Atau Ibnu Abi Hatim juga punya kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang dikhususkan pada orang-orang. Nah, di sini orangnya orang yang boleh jadi sikot atau tidak, tetap baik dari tingkat sahabat sampai masa penulis yang pernah melakukan irsal atau yang sering melakukan irsal. Nah, kalau di Al-Marasil karya Ibnu Abi Hatim itu dijelaskan dia mengirsal siapa. Ya, dalam hadis apa juga disebutkan. Ya, itu di antara kitab-kitab rijal yang memiliki sifat al-jarh wa ta'dil. Kategorinya al-jarh wa ta'dil yang berkaitan dengan penilaian seseorang. Nanti lagi ada sifat penilaiannya dari periwayatan. Contoh as-sabiq wallahi. Siapa yang, tapi itu tidak termasuk jarh atau ta'dil. Sebenarnya itu adalah yang mencakup pada sifat periwayatan saja. Riwayatul Aqran itu sama, tapi itu berkaitan dengan rijal. Sekali lagi itu berkaitan rijal, bisa berpengaruh atau tidak terhadap al-jarh wa ta'dil itu akan ditemukan pada saat dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan itu seolah-olah hanya informasi saja. Nah, yang terakhir ada yang masuk pada kelompok kitab rijal itu adalah kategori identitas. Kategori identitas itu diantaranya al-asma, al-kuna, al-alqab, al-ansab yang menceritakan tentang identitas seseorang, siapa nama dan keturunan siapa. Itu sudah cukup banyak. Ada kitabnya. Mungkin yang lengkap kalau Al-Ansab karyanya siapa ya? Itu yang 4 jilid itu tuh ada Al-Ansab. Nah, nanti ada yang juga masuk pada kategori tarikh ya, atau bagian dari tarikh, cuma itu sudah spesifik. Itu adalah untuk mengidentifikasi waktu hidupnya, hanya memuat wafat atau lahir dan wafat. Nama kitabnya Al-Wafayat. Di situ kita bisa mendapatkan informasi orang-orang itu karena masuk kategori tarikh, itu boleh jadi muhadis atau bukan muhadis, di situ ada. Itu juga bagian dari kitab tarikh ya, bagian di kitab tarikh cuma dipisahkan saja hanya untuk mengetahui lahir dan wafatnya saja. Itu Al-Askari buat nama kitabnya Al-Wafayat. Nanti hal-hal lainnya mungkin bisa kita temukan setelah kita buka kitab. Mungkin itu saja ya Pak Aceng untuk pengantar sebagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dr. Derodiana yang telah memberikan selayang pandang apa itu ilmu rijal. Tadi disampaikan setidaknya ada 4 ilmu turunan tentang ilmu rijal itu. Pertama ada ilmu tarikh, yang kedua ada yang disebut dengan ilmu sirah atau manakib, yang ketiga itu ilmu jarh wa ta'dil, dan keempat itu ilmu al-asma wal kuna wal alqab dan lain-lain sebagainya. Nah, stressing mata kuliah ini sebenarnya adalah literatur tentang
ilmu rijal itu. Lebih spesifiknya lagi berarti literatur tentang tarikh, tentang sirah, jarh ta'dil, dan juga al-asma wal kunnah. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah fakta bahwa hadis sampai kepada kita itu melalui orang sejak masa sahabat, tabiin, atba tabiin, dan mungkin juga atbaat tabiin. Nah, fakta bahwa hadis itu tidak ditulis kurang lebih 150 tahun dari Nabi Muhammad SAW wafat, butuh jaminan bahwa yang dinisbatkan kepada Rasulullah itu adalah betul begitu. Rasulullah melakukan itu atau Rasulullah mengatakan itu. Oleh karena itu, orang-orang yang terlibat di dalam periwayatan itu mendapatkan atensi luar biasa dari ulama pada masanya. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang terlibat di dalam periwayatan itu harus dijamin kebenaran dan segala sesuatunya tentang itu begitu. Oleh karena itu, ilmu turunan tadi, umpamanya ilmu tarikh itu kata Pak Dede disebutkan sifatnya periodik dan memuat informasi-informasi umum begitu. Umpamanya apa? Umpamanya ada Al-Baghdadi membuat buku karya yang berjudul itu Tarikh Baghdad. Orang-orang yang berada di situ, atau ada juga Tarikh Dimash, sejarah Damaskus, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin mengetahui orang yang masuk dalam jalur periwayatan, nah ternyata dia pokoknya orang Kufa atau orang Baghdad, kita ingin tahu biografi beliau, maka kita disarankan membuka kitab-kitab itu, kitab kategori sirah. Nah, yang kedua itu kitab kategori tarikh. Yang kedua itu kitab kategori sirah ataupun manakib. Tadi disampaikan bahwa sirah itu identiknya dengan Rasulullah SAW, tapi untuk generasi-generasi belakangan itu mungkin disebutnya dengan kitab-kitab kategori manakib begitu. Atau dalam istilah hari ini kita mungkin bisa menggantinya dengan kosakata autobiografi. Riwayat lengkap tentang seseorang sejak dia lahir, fase belajar, fase perjuangan sampai beliau wafat gitu. Lagi-lagi itu ditulis dalam kepentingan untuk menjamin bahwa orang yang terlibat di dalam periwayatan hadis itu ada orang yang baik begitu. Kemudian yang ketiga, ilmu jarh wa ta'dil. Nah, barangkali ini yang terpenting, bukan yang lainnya tidak penting ya. Nah, ilmu jarh ta'dil itu adalah ilmu yang di dalamnya itu kita mendapatkan informasi justifikasi terhadap seorang periwayat. Apakah periwayat itu adil umpamanya atau tidak adil, atau tidak ada debit. Jadi periwayat-periwayat itu mendapatkan penilaian baik positif maupun negatif. Nah, yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Dede itu bahwa ada ilmu rijal yang disebut dengan al-asma wal kunna wal aqab. Nah, ilmu ini al-asma wal kunna ini ilmu yang membahas tentang biografi atau identitas periwayat hadis. Umpamanya nama aslinya siapa, alam kunyahnya apa, lakobnya apa, dia berasal dari suku mana, kemudian kalau dia itu adalah mawali bukan non Arab, dia menisbahkan dirinya kepada suku atau klan apa, atau umpamanya ada namanya Jajang. Di Sunda itu kan Jajang banyak orang, tapi Jajang yang itu Jajang yang mana? Nah, membedakan ada 5 Jajang, bahwa ini Jajang yang di sini adalah Jajang generasi sahabat bahkan generasi tabiin. Nah, itu ada di situ. Asma wal kuna wal aqab dan lain sebagainya. Nah, jadi Anda nanti diminta untuk berkenalan dengan literatur tentang 4 ilmu turunan dari ilmu rijal itu. Manfaatnya adalah Anda membaca buku babon tentang rijal itu, bukan membaca dari sumber yang sangat ke belakang banget gitu ya, tapi kepada sumbernya yang paling awal. Izinkan Pak Dede saya menampilkan di sini. Nanti Anda akan diminta untuk praktek langsung
mengakses dan berikutnya melakukan katalogisasi terhadap literatur-literatur tentang ilmu rijal. Oke. Nah, maaf ilmu rijal. Nah, di antaranya di sini nih. Anda nanti diminta membuka wakpia.net, lalu buka yang nomor 213 Kutubul Hadis wa Ulumuhu. Nanti ada di sini nih. Kutubul Jarh wa Ta'dil. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dede. Oke. Umpamanya di sini. Bahsuman dzukiro annahu lam. Ya, Di share itunya Pak Ceng, di share. Oke, mohon maaf tadi jaringannya ini lemot. Oke. Sebelum nanti saya menampilkan tadi lupa menampilkan wakpia.net, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk ikut diskusi, bertanya, menanggapi dan lain sebagainya. Saya persilakan untuk 3 orang pertama untuk berkomunikasi dengan kita di sini. Oke, silakan. Siapa yang akan bertanya? Pak, saya Silakan. bertanya Pak. Oke, silakan Sinur. Jadi maktabah ini kita fokus ke literatur ilmu rijalnya. Jadi kalau ini gak ke kitab yang itu, apa sih? Pas mau Literatur hadis ya. kita. Literatur hadis untuk minggu ini hanya rijal dulu nih. Nanti ada hadis, nanti ada ulumul hadis. Kita maktabah 1 itu konsentrasi pada seluruh literatur yang berkaitan dengan hadis, baik itu rijalul hadis, hadis riwayah maupun ulumul hadis. Itu aja. Ya, gitu Jarkasi. Jadi hari ini itu kita membahas ilmu rijal, tapi nanti hadis riwayah dan ulumul hadisnya nanti akan kita bahas minggu-minggu berikutnya. Untuk pertemuan hari ini itu adalah ilmu rijal saja. Oke, yang lain silakan. Oke, silakan. Yang lain. Saya bertanya lagi ya. Oke, silakan. Jarkasi. Tadi kurang jelas itu tadi situsnya wapia.net. Wakfea.net. Nanti saya sampaikan nanti ya. Oh ya Pak. Oke, silakan yang lain. Anda berpartisipasi aktif dalam kuliah ini. Jangan kita saja yang ngobrol, tapi Anda tidak. Oke, Fadilah, ya, Paujan, silakan. saya mau bertanya, ada nggak Pak kitab khusus yang mengkritik kritikus gitu Pak? Jadi kritikus mengkritik kritikus lagi gitu Pak. Kayak contoh, seingat saya tuh ada yang pernah bilang Ibnu Hibban itu terlalu memudahkan dalam mensahihkan atau mendoifkan gitu-gitu Pak. Kira-kira ada nggak Pak kitab khususnya? Oke, silakan Pak Dede. Itu ada banyak yang seperti itu. Jadi kalau Anda baca kitab kritik hadis, kalau yang kritikus awal dan dia juga termasuk pada periwayat itu akan dikritik juga.
Itu kritik itu saling mengkritik, nggak apa-apa, Oh iya. memang bebas-bebas saja. Kalau dalam ilmu hadis seperti makanya kalau saya mungkin sama Pak Aceng lebih sering ngeritik orang itu ya udah terbiasa ngeritik seperti para muhadis. Jadi saling mengkritik itu hal biasa. Asal jangan sifatnya apa black ya, kalau negatif boleh, kalau black kritik itu nggak boleh, kalau negatif kritik boleh. Nah, dan itu dalam kitab-kitab jarah takdil itu saling mengkritik memang, saling mengkritik. Seperti gini, orang yang mengkritik Ajuri itu Ajuri itu mengkritik orang. Itu dia banyak mengomentari Ajuri itu diinformasikan, tetapi oleh periode berikutnya Ajuri dikritik. Makanya Ajuri itu orang yang sering mentadlis, ya harus diakui karena memang banyak riwayat yang ditadlis gitu. Nggak bisa nggak, walaupun Ajuri itu sebagai Amirul Mukminin fil hadis misalkan, tetapi dia tidak lepas dari kritik dan dia mengkritik orang juga sama. Jadi dalam informasi cuma sekali lagi itu kan ada kalau kitab-kitab kritik itu yang secara umumnya dibatasi waktu saja. Penulis terakhir akan dikritik oleh penulis berikutnya yang ada setelah penulis pertama. Itu akan pasti saling mengkritik, itu akan ada. Cuma yang mengkritik berikutnya dikritik oleh yang berikutnya lagi. Yang tidak mungkin terjadi adalah orang yang ada setelahnya mengkritik orang yang sebelumnya mengkritik orang yang setelahnya, itu nggak mungkin terjadi. Ya, nggak mungkin nih kayak Syafi'i itu, nggak mungkin Syafi'i mengkritik Bukhari, yang ada Bukhari mengkritik Syafi'i. Jadi kalau orang hari ini berkata bahwa hadis Syafi'i itu lemah karena yang ngeritiknya siapa? Imam Abu Hanifah, itu nggak mungkin. Atau Imam Syafi'i mengkritik Imam Bukhari, itu nggak mungkin. Tetapi kalau Bukhari mengkritik Syafi'i ya nggak ada masalah, memang itu pasti terjadi. Ada yang kitab-kitab khusus, ada itu nantinya itu sifatnya lebih spesifik, biasanya masuk pada kategori ulumul hadis dalam kajian tokoh, kajian manhaj ya, biasanya itu masuk kayak Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, Bukhari juga sama dikritik oleh peneliti-peneliti setelahnya atau para kritikus setelahnya. Terlepas nanti kritikannya seperti apa, nah itu kita perlu. Seperti gini, Al-Bukhari itu dikritik oleh Ad-Daruqutni, ya, hadis-hadisnya dikritik oleh Daruqutni. Kata siapa? Hanya hari ini. Dari dulu juga Imam Bukhari hadisnya dikritik. Bahkan ada komentar sekian orangnya itu seperti apa, itu ada. Ya, nanti akan kita bahaslah satu-satu seperti apa, kritiknya juga sampai di mana gitu kan, proporsional atau tidak kan, itu yang perlu kita lakukan supaya kita sebagai ahli hadis yang masa kini, yang metodologinya lebih jelas, sikapnya juga harus lebih moderat. Mungkin itu saja Pak Ceng. Oke, jadi Fauzan, bisa kita katakan sesungguhnya tradisi kritik itu sesuatu yang biasa di dalam kesarjanaan hadis. Kenapa? Jadi salah orang kalau beranggapan bahwa studi hadis itu studi yang sudah selesai, mati, atau pintu ijtihad tertutup. Sama sekali tidak begitu. Kenapa? Karena ya saat baik ulama satu generasi, terutama beda generasi, kritik itu suatu hal yang biasa begitu. Tadi disebutkan oleh Pak Dede bahwa Bukhari itu sudah ada yang mengkritik, ya Pak Imam Ad-Daruqutni umpamanya begitu. Nah, jadi jawabannya begitu ya Fauzan ya. Jadi sangat dimungkinkan ulama-ulama belakang itu mengkritik ulama-ulama awal itu dikritik oleh ulama-ulama generasi berikutnya. Tentu saja kritik dalam konteks keilmuan, bukan kritik yang tadi itu black campaign begitu. Sudah hal yang sangat biasa lah, kira-kira begitu jawabannya. Oke, saya minta satu orang lagi untuk bisa berpartisipasi aktif dengan cara bertanya atau mengomentari. Silakan. Masih ada satu orang lagi?
Siapa ini? Oke, silakan. Saya ingin satu orang lagi, ada yang bisa berkomentar. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Oke, Dawam Marta Fajar. Silakan Dawam. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi untuk kedepannya kita membahas literaturnya itu berdasarkan mata kuliahnya gitu, Pak. Maksudnya Jadi mata kuliahnya misalkan gimana? minggu sekarang kita membahas literatur mengenai ilmu Rijal tadi gitu. Nanti minggu depan literatur atau sumber-sumber dari mata kuliah lain gitu, Pak, yang berkaitan dengan hadis, atau berdasarkan ini, Pak, genrenya gitu, Pak, kayak misalkan literatur ini membahas mengenai sejarah rawi atau biografi rawi, atau jadi saya masih bingung ininya, Pak, genre literatur yang dibahasnya gitu, jadi pengkotakannya itu gimana gitu, Pak. Oke. Jadi setiap minggu itu kita membahas literatur ini. Nah, literatur ini itu termasuk ke dalam jenis apa gitu maksudnya. Gimana, paham nggak, Pak? Oke. Saya paham pertanyaan. Seperti ini, Pak, kalau misalkan dalam film ya, kalau misalkan kan film itu ada jenisnya, ada komedi, ada adventure, ada horor. Nah, kalau maktabah hadis juga ini kan pasti ada jenis-jenis gitunya kan. Nah, berdasarkan apa gitu, Pak? Oke, saya jawab ya. Jadi maktabah hadis 1 itu mata kuliah tentang literatur terkait hadis. Kita bagi menjadi 3 kategori besar. Kita bagi menjadi 3 kategori besar. Pertama itu literatur hadis riwayah. Yang kedua itu literatur tentang rijal hadis yang kita bahas hari ini. Yang terakhir itu literatur tentang ulumul hadis. Jadi sementara kita bagi 3. Jadi ilmu hadis, hadis riwayah, ulumul hadis, satu lagi itu ilmu rijal. Nah, di pertemuan hari ini kita berkenalan dulu dengan atau tentang teori ilmu rijal. Dan tadi disampaikan oleh Pak Dede, setidaknya dari ilmu rijal itu ada 4 ilmu turunan. 4 ilmu turunan itu memiliki literatur babonnya masing-masing. Tadi disampaikan bahwa 4 literatur itu diantaranya adalah ilmu sirah, ilmu tarikh, sirah, yang ketiga jarh ta'dil, yang keempat itu al-asma wal kunya dan wal alqab begitu. Nah, dari masing-masing 4 ilmu turunan itu, nah ada literatur. Nah, mata kuliah ini punya keinginan adalah Anda itu diberikan peta buta, dan bagaimana cara mempergunakan peta buta itu. Nah, Anda akan menggunakannya, ya silakan urusan Anda nanti, tapi kami akan memberikan, kita akan memberikan sejumlah literatur, dan Anda harus sampai paham bagaimana literatur itu digunakan, manfaatnya untuk apa. Tadi Pak Dede bilang begini, nah, kita begini, kalau Anda menemukan sebuah riwayat, dan riwayat itu Anda temukan umpamanya di dalam kitab Ad-Durarul Mansur kayak Jalaluddin As-Suyuti, atau di dalam tafsir At-Tabari karya Imam Tabari. Lah, lalu di situ kan pasti ada periwayatnya. Nah, bagaimana Anda mengetahui biografi periwayat itu? Bagaimana Anda mencarinya? Nah, kalau yang contoh yang kedua, Anda menemukan riwayat, dan riwayat itu ditemukan di dalam Sahih Bukhari, umpamanya begitu. Anda ingin mengetahui biografi periwayat yang ada di Sahih Bukhari, Anda cari di mana? Itu 2 hal yang berbeda. Yang pertama itu periwayat yang riwayatnya itu di luar kutubut tis'ah atau kutubus sittah. Nah, kalau yang kutubut tis'ah atau kutubus sittah, biografi periwayatnya ataupun mungkin juga sampai pada kesimpulan status orang ini bagaimana, itu Anda umpamanya bisa membaca karya Al-Mizzi, Tahzibul Kamal. Tapi kalau periwayatnya itu ada di orang yang di luar kutubut tis'ah, kutubus sittah, dari mana Anda mencari biografi orang itu? Nah, begitu loh. Atau contoh begini, tadi Pak Dede bilang,
eh, untuk mengetahui periwayat-periwayat yang sikot itu bagaimana caranya? Ya, Anda bisa buka Tahribul Kamal, tapi ada cara yang lebih cepat lagi apa? Umpamanya Anda buka judul kitabnya itu As-Sikot karya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban menyebutkan bahwa orang-orang yang ada di dalam kitab itu adalah orang-orang yang sikot, sehingga ketika kalian menemukan sebuah riwayat dan terdapat orang itu di dalamnya, maka riwayat itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya ingin menjawab ringkasnya begini, Tawam. Ringkasnya begini. Jadi literatur hadis yang kita maksudkan sejauh ini itu ada 3. Pertama, literatur hadis tentang hadis riwayah. Hadis riwayah itu apa? Nanti ada teorinya, mungkin minggu depan akan kita bahas. Yang kedua itu ilmu literatur tentang ulumul hadis. Yang ketiga itu literatur tentang ilmu rijal. Hari ini kita membahas tentang ilmu rijal. Tadi disampaikan oleh Pak Dede, ilmu rijal itu dibagi menjadi 4 setidaknya. Ada ilmu tarikh, ada ilmu sirah, yang berikutnya ada ilmu jar ta'dil, dan juga ada ilmu al-asma wal kunnah. Nah, masing-masing dari ilmu itu memiliki literatur babonnya masing-masing. Anda diperkenalkan dengan literatur itu. Tapi kapan Anda akan mempergunakannya? Ya nggak tahu, itu terserah kebutuhan Anda. Tapi kita memberikan informasi tentang itu. Pak Dede mau menambahkan barangkali Pak Dede? Oke, gini biar lebih paham. Saya tanya, kalian sudah dapat materi tentang Rijalul Hadis belum? Sudah, Pak. Coba. Udah. Materinya apa saja? Materinya apa saja? Ya, termasuk jalan wa ta'dil, lagi. Masa Al-Jarh wa Ta'dil aja? Nanyanya Banyak, begitu. Pak. Banyak, Pak. Oke, yang lain tolong jawab dulu biar saya lebih mudah memetakannya. Ini karena berkaitan dengan apa yang tadi kita narasikan. Coba kalian dapat mata kuliah kemarin namanya Rijalul Hadis dan Al-Jarh wa Ta'dil. Itu udah dipisahkan kan? Coba apa yang disampaikan dari materi itu? Materinya dari mata kuliah itu materinya apa saja? Biar nanti saya hubungkan dengan literatur ini supaya kalian paham. Sok, coba ada yang bisa di mata kuliah ilmu jarh ta'dil dan ilmu rijal Anda mendapatkan pembelajaran tentang apa? Biar nanti Pak Dede itu mengkorelasikan apa hubungannya mata kuliah ini dengan katakanlah ilmu rijal atau ilmu jarh ta'dil gitu. Coba selain Jar Kasih, siapa ada yang akan memberikan ini bercerita? Kalau tidak sounding, gimana nanti kita memberikan treatmentnya? Contoh lah, saya mungkin agak sedikit bisa Pak. Dalam penjelasan ilmu rijal ya. Dalam penjelasan ilmu rijal kalian kan mendapatkan tentang tentang sahabah ya. Dijelaskan nggak tentang sahabah? Ada, Pak, ada. Tentang sahabah. Sahabah itu nanti posisinya bisa 2 dalam ilmu rijal, dalam referensi Rijalul Hadis itu ada 2. Ada yang masuk pada kategori tobaqat, ada yang masuk pada kategori tarikh. Yang masuk pada kategori tarikh itu biasanya kita sebut dengan kumpulan data sahabat. Nama kitabnya saya sebutin nih satu-satu nih. Anda kemarin disebutin nggak nih satu-satu tentang sahabat? Namanya yang pertama Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Itu karya Qadiyat. Ya, itu yang pertama kali Al-Isti'ab. Definisi sahabatnya berbeda. Ada juga Usudul Ghobah karya Ibnu Athir. Ya. Ada juga Al-Isabah fi Ma'rifatis Sahabah karya Ibnu Hajar. Ada Mu'jamus Sahabah. Itu adalah kumpulan sejarah sahabat-sahabat Nabi. Boleh jadi yang meriwayatkan atau tidak terhadap hadis. Nah, itu adalah bagian dari kitab tarikh. Jadi kitab tarikh itu nanti bisa dipecah lagi. Karena kan tadi itu tarikh itu mencakup beberapa, yang penting sejarahnya umum, mencakup berbagai kategori, berbagai periode. Nah, ada yang menarik memisahkan.
contoh namanya untuk sahabatnya saja ditarik. Kalau satuan nanti namanya manakib. Ya, kalau satuan. Tapi kalau kompilasi itu udah lain lagi namanya. Contoh yang tadi itu namanya al-istiab, al-isobah, usudul ghobah, itu adalah kitab kompilasi para sahabat, sejarah sahabat. Ya, itu bagian dari tarikh. Nah, kalau ada sahabat yang pengen di situ, ada sahabat ya, tapi nggak masuk di sahabat. Ibnu Hajar jelasinnya namanya muhadram, itu bisa baca di al-isobah. Nah, itu salah satu contoh. Ya, salah satu contoh. Kalian kemudian baca lagi di salah satu materi Rijalul Hadis itu ada Tabaqatul Muhaddisin, ilmu tabaqat kan? Iya. Iya, Pak. Ilmu tabaqat itu kan beda-beda. Ada tabaqah nanti berdasarkan periodik, ya, waktu. Contoh yang tadi Tarikh Muluk wal Mamluk, Syiar Alam Nubala itu diciptakan berdasarkan tabaqah. Nanti ada lagi tabaqatul muhaddis. Muhaddis yang hafal hadisnya lebih dari 100 misalkan. Itu kan ada namanya tabaqatul huffaz. Ya, itu dari sejak masa sahabat sampai masa penulis itu disebutin itu. Kalau tabaqatul huffaz pasti muhaddis. Karena definisi hafid itu dalam literatur kita itu, dalam literatur keilmuan itu namanya hafid itu bukan penghafal Quran tapi penghafal hadis. Itu masuk pada kategori siro. Cuma dia dispesifikan lagi muhaddisnya saja. Yang hafal hadis namanya tabaqatul huffaz. Ada tabaqatul qura, itu kan? Nah, ada tabaqatus suyuh. Nanti ada tabaqatus suyuh itu bagian dari periwayat hadis. Kalau udah masuknya di spesifik, itu diambil dari tarikh yang umum. Dari tarikh yang umum dipisahkan lagi. Coba di ilmu rijal apalagi yang mungkin bisa sharing ke saya, nanti saya tunjukin kitabnya. Dan itu berkaitan dengan rijal ini, nanti apakah nanti masuknya pada kategori tarikh atau sirah atau jarh ta'dil, itu kan? Kemarin kalian dalam jarh ta'dil menggunakan kitab apa aja? Coba selain Tahdhibul Kamal. Kalau saya tahunya ini kalian yang suka diomongin kan cuma 2 kitab, Tahdhibul Kamal sama Tahdhibut Tahdhib. Udah itu aja. Padahal masih itu saja gitu. Coba apalagi yang lain? Kan kalian nggak pernah dikenalkan dengan Sikoh Yahya bin Ma'in, Sikoh Yahya Al-Qattan, Sikoh Ibnu Hibban, itu kan belum pernah dikenalin sampai situ. Padahal gini, maksudnya nanti itu gini prakteknya. Kalau kalian baca hadis nih, misalkan baca hadis, ini ada orang, daftar nama orangnya ada nih. Kalian udah husnudzon dulu nih, orangnya sikot, kan nggak usah nyari dari Tahdhibul Kamal, gampang. Misalkan cari dulu di kitab sikot, oh ternyata ya ada orang itu, udah ada husnudzon kita itu udah dipastikan orang itu sikot. Kalau nggak ada di sikot, cek di doib, kan gitu, gampang. Semakin gampang sebenarnya kalau kita tahu cara penggunaannya. Apakah orang-orang yang ada di hadis yang kalian baca itu orang doib atau bukan, ya buka aja langsung kitab ad-doib. Ya, supaya kalian nggak capek lagi kalau udah ketemu doib, kan udah selesai. Apalagi ngambilnya yang jenisnya ketersambungan seperti al-marosil, kan udah gampang. Itu mempermudah maksudnya. Makanya dari awal, dari minggu kemarin kan saya selalu tanya, apa yang sudah kalian dapatkan materinya, biar kita sambungkan gitu loh. Kita itu tugasnya hanya memperkaya apa dari mata kuliah sebelumnya. Nanti ilmu hadis juga akan saya gituin. Apa yang sudah kalian tahu, apa yang sudah kalian baca, berapa banyak yang kalian baca. Baru yang umum saja, belum yang host kan. Tentang satuan materi ulumul hadis itu udah ada kitab-kitabnya. Seperti khusus hadis mutharib saja, kumpulan hadisnya sudah ada, teorinya sudah ada. Itu udah satu kesatuan. Tapi kalau kalian nggak dikasih informasi itu, ya akan susah nantinya. Itu maksud saya. Jadi makanya tadi sebenarnya ketika ngomong literatur rijalul hadis,
ilmu mata kuliah yang pernah kalian dapatkan itu bisa tahrij ya, bisa tahrij, bisa rijal, bisa jarah ta'dil, itu disambungin sama sesi ini. Saya tunjukin tuh itu arahnya kemana, penggunanya untuk apa, seperti apa cara menggunakannya, biar kalian lebih praktis gitu loh. Itu saja Pak Ceng. Oke. Terima kasih Pak Dede. Jadi ulumul hadis yang Anda pelajari di awal, kemudian juga ya ilmu jarh ta'dil atau ilmu rijal yang Anda pelajari di awal itu kan baru bersekedar pengantar saja. Nah, mata kuliah ini itu menyajikan big data kata Pak Dede ataupun bank data begitu. Jadi ketika Anda akan memperdalami ilmu ulumul hadis, kita yakin itu dipelajari oleh kalian, tapi kita di sini itu ingin memberikan nih bahwa ada literatur ulumul hadis yang harus kalian baca dari masanya yang paling awal, pertengahan sampai kekinian, sehingga teori-teori tentang ulumul hadis umpamanya begini. Sejak kapan hadis itu dibagi menjadi 3, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, itu sejak kapan? Nah, itu kan ada orang yang memperkenalkan teori tentang hasan. Padahal sebelumnya tidak ada teori itu. Sehingga genealogi atau asal usul, jadi asal usul term-term ulumul hadis itu bisa Anda pahami gitu. Dari mana, kapan ini munculnya gitu. Itu ya. Jadi mata kuliah ini itu lagi-lagi ingin saya sampaikan, ini adalah bank data. Kita akan memberikan kepada Anda data-data yang luar biasa, bahwa Anda belum bisa mengaksesnya sekarang nggak jadi soal, tapi akan kita paksa nanti untuk UTS atau untuk UAS Anda diminta untuk membaca, memeriksa, mereview secara utuh satu kitab babon, apakah itu tentang ulumul hadis, tentang hadis riwayat ataupun tentang ilmu rijal begitu. Saya masih ingin satu orang lagi untuk bisa ikut nimbrung di sini diskusi dengan kita. Sebelum nanti saya tunjukkan website wakpia.net, bahan Anda melakukan tugas minggu depan. Silakan satu orang lagi. Karena perempuan suruh ngomong, perempuan Pak Ceng. Ada Maftuha, ada Alisa, ada Anadita, ada siapa lagi? Elza. Silakan. Saya panggil deh. Maya, Anda dengar suara saya? Maya Veronica? Hadir Pak, hadir. Yang lain dulu aja Pak. Elza? Oke. Iya, Oke, Bapak ada. saya minta Maya silakan Anda komentar. Maya aja, Maya. Oke, silakan Maya. Anda pembicara terakhir ini. Silakan Maya. Aja Pak. Halo. Halo. Ya, silakan Maya. Silakan. Silakan Maya. Halo. Oke. Kalau begitu saya Elza, Anda dengar saya Elza? Iya, Bapak. Oke, silakan. Anda diminta untuk cerita banyak hal tentang ini. Silakan. Nggak tahu Bapak, bingung mau cerita gimana.
Ini bingung itu saking sudah jelasnya pembahasan tadi atau bagaimana? Sudah jelas kayaknya. Oke, kalau begitu saya memberikan kesempatan secara umum siapa saja silakan. Untuk terakhir kali yang akan berkomentar silakan. Mau laki-laki mau perempuan silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Saya lagi, Pak. Boleh, Pak? Ayo, Oke, Pak. silakan Dawam. Jadi pada intinya yang tadi itu Mas. ya literatur yang akan kita bahas itu setidaknya akan diklasifikasikan dulu ke dalam 3 bagian yang besar tadi, Pak. Begitu? Oke. Oh ya. Terima kasih, Pak. Ya, tapi untuk hari ini itu kita hanya membahas ilmu rijal. Tadi ilmu rijal itu menjadi dibagi lagi ada 4. Pak Dede Rodiana silakan bisa memberikan tanggapan akhir atau kita berikan contoh dulu. Oke. Aja dulu lah, itu tugas dulu. Oke. Saya lagi ngeramu dulu supaya ngerti anak-anak. Bingung, Pak. Oke. Ini contoh literatur tentang ilmu jarah wa ta'dil. Ini ada di Waqfaya, Waqfayanya di halaman berapa ya? Halaman 10 nampaknya. Oke. Nih, al-juz'u fihi Adil wa tajri itu yang tadi di bawah, ke atas ini. Biar Ini. gampang. Nah, ini. Nah, Ya, silakan Pak Dede, silakan. At-ta'dil wa tajri liman jarwa anhu al-Bukhari bil Jami' as-Sahih. Liman horoja ya. Ini contoh salah satu kitab. Anda tugas Anda sebenarnya sangat sederhana. Kalau saya suruh baca semua boleh, kalau mau Anda membaca semua. Tapi kalau tidak, Anda bisa kenalan dengan judulnya, penulisnya, penerbitnya, kemudian kata pengantarnya. Nanti kitab ini Anda tulis menjadi sebuah catatan katalog gitu ya, dideskripsikan oleh Anda. Kitab ini termasuk kitab Al-Jarh wa Ta'dil, isinya khusus dibatasi untuk kitab Al-Bukhari dalam As-Sahih. Ya, isinya adalah orang-orang yang dinilai ta'dil dan tajrih. Ini berarti hampir semua kalau ini at-ta'dil wa tajrih liman kharaja, tapi pasti yang ta'dil saja mana, yang tajrih saja mana. Sedangkan yang ikhtilafnya, yang tidak disepakati itu tidak masuk. Harus paham itu. Ya. Jadi kitab ini hanya mencakup orang-orang yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari yang penilaiannya sangat jelas, yang sahih dan yang dhaif. Nanti Anda bisa baca jumlah yang sahihnya berapa, jumlah yang dhaifnya berapa. Anda kalau mau membacanya sampai situ boleh, nggak apa-apa di deskripsi itu. Dalam kitab itu ternyata dijelaskan juga ya, 500 orang yang dinilai dhaif, 1.200 orang yang dinilai ta'dil, kan itu udah cukup bagus tuh informasinya. Nanti tinggal orang keperluan kalau misalkan ada yang bertanya, kalau di Bukhari ada orang nggak, ada rawi-rawi yang dhaif nggak? Oh ada, jumlahnya sekian, kan Anda referensinya jelas, nggak susah lagi. Ini kan kalau ini kan kitab baru ya, kitab baru itu kitab belakangan. Setelah ada jauh dari tapi ini memberikan informasi yang lebih spesifik. Tinggal sekarang Anda mau membuktikan hadis yang diriwayatkan oleh orang itu ada berapa, kan tinggal itu. Anda mau berangkat dari orang ini untuk meneliti hadis lebih mudah lagi. Itu saja, itu masukannya. Nih, contoh ada lagi apa? Ar-ruwat alladina ta'assaru Ibni Saba. Apa itu? Saya nggak jelas. Ibni Saba.
ini kan misalkan orang-orang yang pernah apa berhubungan dengan Ibnu Saba misalkan, ya yang punya pengaruh di Saba siapa aja, orang-orang itu ada. Nah, nanti apakah ini masuknya tarikh biasa atau tarikh atau udah jarah ta'dil, udah dispesifikan apakah itu kategorinya orang-orang muhadis atau campuran. Nantinya kita kasih deskripsi tuh, kalau tarikh ataupun nanti siroh-siroh yang gini, manakib yang gini misalkan, itu hanya orang-orang yang isinya adalah rawi-rawi baik muhadis atau bukan, itu kan cukup. Nanti orang berarti kan tidak terlalu terjebak dengan hanya mengoperasionalkan satu referensi gitu. Dengan pengetahuan tahu klasifikasinya, kita itu akan semakin membantu banyak orang. Nih, ad-du'afa wal matrukin yang ditulis oleh Ad-Daruqutni misalkan, itu isinya orang-orang yang dinilai dhaif dan matruk hadisnya. Ini tidak dibatasi dalam kitab mana saja, bebas. Itu kan udah jelas, ini nggak ada pembatasan. Kalau ada pembatasan, itu dijelaskan di pengantarnya. Ya, makanya nanti pengantarnya harus dibaca karena untuk tahu apakah ada batasan atau tidak. Itu ad-du'afa wal matruk itu banyak, ada Tobaroni, ada Ibnu Jauzi kan gitu ya. Ini contoh ad-du'afa wal matrukin aja semuanya berapa banyak nih. Ada An-Nasai. Nah, nanti ada lagi Al-Kamil fi Du'afai Rijal. Ini yang ditulis oleh Ibnu Adi. Ini kitab dhaif yang kompilasi orang-orang dhaif yang paling yang ada besar gitu ya. Anda mau bikin skripsi nih misalkan tentang periwayatan orang-orang yang dinilai sebagai pencuri hadis. Anda bukanya di sini karena orang yang mencuri termasuk kategori dhaif. Kalau di ad-du'afa wal matrukin mungkin nggak akan ketemu, tapi kalau di Al-Kamil fi Du'afai Rijal itu agak lengkap karena informasinya lebih detail. Nanti sifat informasinya juga harus bisa dilihat. Nah, ini nih ada coba yang mengkritik tuh di bawahnya. Ibnu Adi wa manhajuhu fi kitab Al-Kamil. Ini kan kritik. Untuk merekam metodologi yang dibuat oleh Ibnu Adi ketika menyusun kitab itu. Ini kajian, ini bisa masuk rijal, bisa masuk ya. Ini masuknya adalah khusus kajian nanti ada satu sebenarnya bagiannya itu dalam sirah atau manakib itu bisa dibagi di situ. Itu posisinya adalah kajian terhadap tokoh. Kita membahas asyahsiyah, mabahis asyahsiyah gitu ya. Itu bisa masuk. Lisanul Mizan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini yang berapa jilid nih? Yang 10 jilid. Kalau yang 10 jilid biasanya pakai faharis, pakai firisnya, daftar nama indeks, kalau kita sebut indeksnya ada di situ. Ada Ma'rifatul Alqab, Al-Maqdisi, ini lakob-lakobnya saja. Ya, lakob-lakobnya dia sebutin, yang punya lakob itu siapa namanya. Nah, Ikmal Tahdibul Kamal fi Asma'i Rijal, ini adalah resume sama. Jadi selain tadi yang saya sebutkan, ini ada lagi Mugholta itu Ikmal ya, tadi namanya. Yang Mugholta itu Ikmal Tahdibul Kamal fi Asma'i Rijal. Menurut orang ini sebagian menyatakan ini adalah resume. Tapi menurut sebagian ini adalah penyempurnaan karena ada tambahan. Ya terserah lah itu. Nah, Al-Kasib fi Ma'rifati man ruya kitab fil kitab Sunnah wa Hasyah, ini Az-Zahabi. Ya, Az-Zahabi. Ini rujukannya ke Tahdibul Kamal sama. Cuma isinya adalah kesimpulan kalau ini. Kesimpulan, tidak ada cerita penilaian orang lain, ini langsung penilaiannya adalah Az-Zahabi. Yang bawah ada Tahdibut Tahdib. Mungkin itu ya, Pak Ceng. Oke. Saya nggak tahu apa kesan Anda tentang perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Nah, untuk minggu depan kita memberikan tugas langsung. Jadi kalau tadi Anda diberi ceramah terus oleh kita tentang ilmu rijal dan literaturnya, untuk minggu depan Anda harus setor. Jadi begini,
nanti masing-masing dari kalian akan diminta untuk melakukan katalogisasi gitu ya. Bentar. Katalogisasi literatur tentang Rijal di sini dari maktabah dari wakfea.net. Nanti kita kasih linknya secara spesifik, Anda tinggal mengklik dan nanti tinggal mempelajari saja. Jadi tugasnya adalah tadi kata Pak Dede, jadi Anda buat satu kotak itu terdiri dari nanti Anda akan mengidentifikasi umpamanya satu penulis kitab ini siapa, umpamanya Az-Zahabi. Nah, kitab ini diterbitkan oleh penerbit mana, umpamanya penerbitnya adalah Darul Kutub Al-Ilmiah Beirut tahun sekian begitu. Ada editornya enggak, editornya siapa. Kemudian berikutnya ada deskripsinya. Umpamanya, oh kitab ini memuat periwayat-periwayat yang disinyalir, bukan ya periwayat-periwayat matruk umpamanya atau periwayat-periwayat dhaif begitu. Terus begitu. Nah, nanti masing-masing orang itu akan diminta untuk membuat katalog yang nggak tahu ya 15 20 kitaban begitu. Oke? Anda yang mau ditanyakan terakhir kalinya ini. Kalau nggak ada akan kita tutup perkuliahan kita hari ini. Ini yang ikut kuliah hanya 26, tadi ada 29, sisanya nggak tahu kemana. Nanti saya akan cek di Inaus, tapi juga Bapak foto screen. Nanti beberapa jam tadi saya foto screen, jadi yang hadir siapa saja. Sehingga bisa jadi Anda semuanya isi Inaus tapi tidak ikut kuliah begitu. Oke? Pak Dede, Rodiana, terima kasih atas kuliah yang Anda berikan, yang Bapak berikan. Teman-teman semuanya juga terima kasih atas kesediaan untuk mengikuti kuliah ini. Mudah-mudahan besok petunjuk operasional bagaimana tugas dan bagaimana cara mengerjakannya bisa Bapak kirimkan melalui Makluha atau langsung ke ke grup mata kuliah ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.